Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk para ulama. Biasa pagi mengkaji tafsir surah Al-Baqarah. Pagi ini mungkin kita akan mengkaji tema bebas supaya tidak bosan. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar. Entah mengapa kemudian kakinya dilangkahkan ke masjid. Fawajada rajulan min ashabihi yuqalu lahu Abu Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati bahwa di masjid itu ada satu orang. Orang ini namanya Abu Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali araka jalisan fil masjid min ghairi waqti shalah." Ada apa dengan engkau wahai Abu Umar? Duduk di masjid padahal bukan waktu salat. Karena ketika itu Nabi SAW setelah terbit matahari meninggi setombak kemudian keluar, artinya Abu Umamah itu duduk di waktu duha. Dan maklum, waktu duha itu waktu orang bekerja. Jarang biasanya waktu duha itu ada orang di masjid. Makanya Nabi SAW heran dengan Abu Umar. Mali araka jalisan fil masjid min ghairi waqti shalah. Ada apa dengan engkau hai Abu Umar? Duduk di masjid padahal bukan waktu salat. Maka Abu Umar mengatakan, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasul. Susah yang ada pada pikiranku dan sedih karena ada hutang yang belum aku mau melunasinya. Artinya sahabat juga banyak yang susah, banyak juga yang terlilit hutang. Bukan kita saja, dari zaman sahabat sudah ada orang yang dikejar-kejar hutang itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Abu Umar, bagaimana kalau seandainya u'allimuka kalimat? Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. In kunta qultahu adhaballahu anka hammaka wa qada anka dainak. Kalau engkau mau baca kalimat-kalimat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitanmu dan semoga Allah melunasi hutang-hutangmu. Maka orang yang stres, orang yang bingung diberikan solusi, tentu semangat. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Kalimat apa itu? Maka Rasul mengatakan, idza asbahta aw amsayta faqul Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Nabi SAW, katakan dalam perkara ini, kalau engkau mau
Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitanmu dan Allah lunasi hutang-hutangmu. Nanti kita jelaskan isi doa. Apa kata Abu Umamah setelah diajarkan doa ini? Dia pun tidak lepas membaca doa ini pagi dan petang. Fa'altu dzalika fa'adhaballahu 'anni hammi wa qada 'anni dayni. Setelah aku rutinkan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesulitanku dan Allah lunasi hutang-hutang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya jelaskan tentang isi doanya, di sini ada beberapa faedah yang kita akan petik. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak ada hajat untuk datang ke masjid, tapi Allah langkahkan kakinya ke masjid. Ada apa? Tidak lain dan bukan karena Allah yang melangkahkan kakinya, karena di masjid itu ada yang sedang berdoa kepada Allah. Siapa? Abu Umamah. Abu Umamah dirundung susah dan dirundung sedih karena hutang yang melilit dia, sementara orang yang nagih hutang sudah dekat, uang yang dibayarkan pula belum ada. Stres dia. Tapi dia tahu tempat kembali untuk mengurai persoalan. Datang ke masjid. Dari sini menunjukkan bahwa masjid itu tempat untuk mengadukan setiap masalah. Jadi kalau Anda ada masalah, jangan lari ke Facebook, lari ke Instagram, nulis pula status di situ. Lagi galau, lagi stres. Medsos itu tidak bisa menyelesaikan masalah, walaupun yang komen banyak. Karena yang menurunkan masalah itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Datang ke masjid. Dan masjid tempat yang tepat memang Abu Umamah pergi di situ. Karena masjid itu rumah Allah. Artinya kita mengadu kepada Zat yang Maha Kaya. Seberapalah orang kaya di dunia ini yang memberikan hutang kepada Anda, Allah jauh lebih kaya. Seberapa kuatlah manusia itu yang mendolimi kita, Allah lebih kuat. Jadi kalau ada masalah, lari kepada Allah, itu maksudnya. Jangan lari kemana-mana. Apalagi na'udzubillah sampai lari ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat maksiat. Itu tidak menyelesaikan masalah, tetap saja stres hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, gara-gara hutang orang itu bisa stres. Lihat Abu Umamah, seorang sahabat, dia mengeluh kepada Rasul, "Umumul lazimatni wa duyun." Susah Rasul, hutang pula melilit. Sebagian para ulama mengatakan, kalau seandainya Allah takdirkan seseorang itu memang susah dia hidup. Tiba-tiba Allah berikan musibah, entah anaknya sakit, entah dia tidak punya tempat tinggal sehingga harus ada rumah yang bisa menaungi dari hujan dan panas. Terpaksalah dia menghutang. Jadi hutangnya itu terpaksa, bukan karena kebutuhan. Kalau sekarang hutang kebutuhan masalahnya. Kemudian setelah dia berhutang tidak sanggup pula dia bayar, tetapi ada keinginan untuk membayar. Tapi apa daya, dia tak ada uang untuk membayar. Tiba-tiba dia meninggal. Maka kalau dia meninggal, Allah yang akan bayarkan dia. Artinya nanti pada hari kiamat, kebaikannya tidak akan diambil oleh pemilik harta. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, "Man akhadha mala ghairihi wa arada an yu'addiha addahu Allah Ta'ala." Siapa yang mengambil harta orang tetapi dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan kembalikan barang itu.
Tetapi kalau seandainya hutang itu sebuah keperluan yang tidak ada hajatnya berhutang, seperti di zaman sekarang kan begitu ya. Hutang itu bukan karena hajat, kebutuhan. Rumah cicilan belum selesai, sudah ambil motor. Motor belum selesai, ambil spring bed. Spring bed belum selesai, kulkas pula. Semua satu rumah itu hutang. Jadi sekarang hutang ini kebutuhan jadinya, padahal tidak ada hajat di situ sebenarnya. Ketika kemudian datang yang nagih hutang, ngelesnya naudzubillah. Kadang-kadang dimatikan handphonenya, kadang-kadang diblokir gitu. Anehnya handphonenya pula baru. Kalau lebaran, anaknya bisa dibelikan baju baru. Kalau yang kaya sedikit, gonta ganti mobil. Kan kalau seandainya dibandingkan dia beli handphone baru, baju baru, mobil baru, baguslah digunakan untuk bayar hutang kan gitu. Inilah kalau hutang yang seperti ini, orang yang berhutang seperti ini, inilah hadis Rasul berlaku matlul ghani zulm. Orang yang sanggup membayar hutang tapi tidak membayar hutang zalim. Dan nanti pada hari kiamat orang ini akan habis kebaikannya. Dan harta orang yang diambil tidak berkah di dunia. Jadi hutang itu menjadikan Abu Umamah radhiyallahu anhu kebingungan. Makanya datang Nabi SAW kepada Abu Umamah memberikan solusi. Artinya ini risalah kepada orang yang stres, yang kelit hutang atau banyak masalah. Cobalah terbiasa dengan baca doa ini. Pagi petang, pagi petang. Insya Allah ini kan solusi dari Nabi. Kata Nabi SAW, ya Aba Umar, idza asbahta aw amsayta, kalau engkau di pagi ataupun di petang hari, dawamkan doa ini. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa itu ham? Apa itu hazan? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan manusia itu tidak lepas daripada senang dan susah. Kadang orang itu tertawa, kadang pula dia menangis. Kadang orang itu tersenyum, kadang pula murung. Begitulah kehidupan manusia. Kadang susah, kadang senang, kadang tertawa, kadang menangis. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terkadang hari-hari itu diputarkan. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan dalam satu kondisi. Senang terus dari lahir sampai mati, sedih terus dari lahir sampai mati. Tidak ada ceritanya. Sakaya-kayanya orang pasti mengalami kesedihan. Sak susah-susahnya orang pasti mengalami kebahagiaan. Hidup manusia seperti itu. Lah ada orang-orang yang terkadang dirundung sebuah musibah, rasa sedihnya tak hilang-hilang. Itu disebut dengan al-hazan. Al-hazan itu artinya duka cita dari perkara-perkara yang sudah lalu. Mungkin ditinggal mati pasangannya, mungkin ditinggal mati anak tercintanya, mungkin ditinggal mati orang tuanya, sehingga kesedihannya itu tak hilang-hilang. Itu disebut al-hazan. Atau mungkin dia kaya tiba-tiba bengkak, atau mungkin dia punya rumah mewah megah, tiba-tiba datang tsunami, gempa, roboh. Kepikiranlah dulu pernah punya rumah, pernah punya uang banyak. Lah kesedihannya itu tak hilang-hilang. Itu disebut al-hazan. Hazan itu memikirkan sesuatu yang sudah lewat. Menunggu-nunggu orang, tak datang-datang pula orang. Suami mamanya Buya pergi kerja keluar kota. Sudah sebulan, 2 bulan tak ada kontak. Kawin lagi, kemati dia. Pokoknya sudah hilang. Sedih dia. Tetapi berbeda dengan ham. Ham itu memikirkan sesuatu yang akan datang. Gimana sekolah anak-anak,
Gimana nasib anak-anak kita? Gimana besok bisa makan atau tidak? Itu disebut ham. Jadi kalau al-hazan kesedihan dari yang sudah lewat, kalau al-ham itu kesusahan terhadap perkara yang akan datang. Dua-duanya disuruh berlindung. Satu berlindung dari kesusahan, dua berlindung dari kesedihan. Kenapa? Karena orang susah itu susah pula pikirannya. Kalau sudah susah pikirannya, kusut pula cara pandangnya. Dia tidak bisa memandang yang jauh, dekat saja yang dipandang. Padahal dalam kehidupan ini, jangan lagi cerita kehidupan yang kita lalui. Kita berjalan di jalan raya. Namanya jalan raya itu kan kadang mendaki, kadang menurun, kadang belok kiri, kadang belok kanan, kadang lurus. Kadang yang ada yang lurus, kadang pula berlubang. Itu jalan raya. Kadang mau nabrak orang, kadang ditabrak orang. Begitulah di jalan raya hidup. Gimana kehidupan ini? Ya namanya kehidupan itu ada peritnya, ada senangnya, ada susahnya, ada bahagianya, ada menangisnya, ada tertawanya. Tetapi orang susah itu gelap pikirannya, susah untuk berpikir. Padahal tidak ada benang kusut kecuali bisa diurai, tidak ada air keruh kecuali bisa dijernihkan. Artinya bahwa kalau kita bisa menghadapi, sebenarnya perkara besar itu bisa dikecilkan. Tapi orang susah itu perkara besar-besar terus selamanya bagi dia. Gak bisa melangkah, gak berani menghadapi kehidupan. Itu orang susah. Gak bisa berpikir orang susah, itu bahaya. Makanya Rasul meminta kita untuk berlindung dari kesusahan. Jangan sampai susah, karena kalau senang kan encer ke otak, susah pun tuh otak, kusut semuanya. Kemudian wal hazan, sedih. Sedih juga sama. Orang sedih itu juga sama menggelapkan pikiran. Coba kalau kita lihat orang sedang sedih, kemudian dia sholat, khusyuk tidak, gak akan khusyuk. Selamanya gak akan khusyuk. Orang sholat dan dia sedih. Baru saja kemarin ada yang meninggal dari keluarga kita yang itu kita cintai, tak pasangan, tak anak, tak orang tua. Kemudian kita sholat, gak akan khusyuk karena gelap pikirannya orang sedih. Makanya kemudian Allah berlindung, jangan sampai susah, jangan sampai sedih. Ini yang kedua. Yang ketiga dan keempat, kata Nabi SAW, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan dari kemalasan. Apa itu lemah, apa itu malas? Lemah itu ada keinginan untuk melakukan, pengen dia melakukan, pengen dia ke masjid, pengen dia sholat, pengen dia bekerja supaya dapat uang, tapi tidak punya kesanggupan. Itu namanya lemah. Jadi keinginan itu kuat banget itu, tapi tidak bisa apa-apa. Itu orang lemah. Malas pula kembali. Malas itu dia bisa melakukan, bisa dia melakukan, bisa kakinya melangkah ke masjid, bisa dia bekerja, tapi tidak punya keinginan. Itulah malas. Dua-duanya kita harus berlindung. Saya contohkan lebih jelas. Kalau ada suara adzan kan kita dengar semua ibu bapak, dengar semua suara adzan. Apalagi sekarang masjid musola berdekatan. Bersaut-sautlah suara adzan masuk ke rumah-rumah kita. Ada 3 orang ketika mendengar suara adzan. Yang satu bergegas dia, baru takbir pertama saja ambil sarung, ambil kopiah, pergi dia ke masjid. Yang nomor 2 pengen dia ke masjid karena suara adzannya dekat kali, mungkin rumah dia di samping masjid, tapi tak punya kesanggupan untuk datang karena sakit, entah stroke, tak bisa dilangkahkan kakinya, lemah nih.
Kemudian yang ketiga, pisah kakinya ke masjid, tapi tak punya keinginan pula. Suara azan itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bahkan yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Itu mentara. Orang yang pertama itu disebut orang yang kuat dan orang yang semangat. Karena dia bisa melangkah, semangat pula dia sholat. Orang yang kedua punya keinginan sholat, datang pengen dia ke masjid, tapi apa daya, sakit seteru, itu disebut lemah. Orang yang ketiga bisa dia melangkahkan kaki ke masjid, tapi pula tak ada keinginan, itu disebut malas. Bisa dibedakan. Inilah bedanya lemah dengan malas. Lemah ini mematikan segala. Orang lemah, apalagi bukan hanya lemah badan, lemah pikiran, ini bahaya. Orang lemah itu bahaya, karena dia tidak bisa apa-apa masalahnya. Apa yang bisa dilakukan orang lemah? Orang lemah itu tidak bisa melangkahkan, kakinya pun tidak bisa dilangkahkan. Walaupun otaknya itu menginginkan sesuatu, tapi tidak bisa diraih. Orang lemah ini. Makanya kita berlindung jangan sampai lemah, kalau bisa kuat. Apalagi orang malas. Apa coba yang bisa dilakukan orang malas? Orang malas itu ya duduk-duduk, termenung, tidur saja kan begitu. Kepengen ini dan itu, tetapi tidak bisa didapat karena malas. Bukan tidak bisa didapat, bisa, tapi tidak ada keinginan. Dalam urusan dunia saja, orang lemah itu tidak bisa mendapatkan apa yang dikehendakinya. Orang malas juga sama, dua-duanya sama sebenarnya. Makanya Nabi SAW berlindung jangan sampai malas, jangan sampai lemah. Minta kepada Allah kekuatan dan minta kepada Allah kesemangatan. Semangat hidup biar bisa menghadapi ujian yang banyak dalam kehidupan ini. Ini yang ketiga dan keempat. Yang kelima dan keenam. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni, dari kepengecutan, ketakutan yang berlebihan, menghilangkan kepercayaan, percayaan diri maksudnya. Kemudian dari bakhil. Ini dua-duanya bahaya juga. Orang bakhil, apa sih yang dikehendaki orang bakhil? Terkadang ada orang yang menumpuk-numpuk hartanya, kemudian dia berpikir bahwa dia bisa menguasai hartanya. Rupanya sudah banyak hartanya pula yang menguasai dia. Kenapa? Makanya Nabi SAW mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba dolar, hamba ringgit, hamba rupiah. Mungkin kalau diartikan. Kenapa? Karena terkadang orang berpikir bekerja, ingin kaya, sudah kaya, kekayaan yang menguasai dia. Hartanya nyuruh dia zalim. Hartanya nyuruh dia bakhil. Hartanya nyuruh dia memutus silaturahim, diputusnya pula silaturahim. Dia gara-gara harta waris, saudara dengan saudara tidak teguran. Nah, siapa yang dikuasai di sini? Harta atau Anda? Padahal kalau kita berpikir secara logika ya, bakhil itu tidak akan menambah harta. Sama dengan orang dermawan, tidak mungkin menyedikitkan harta. Kenapa? Karena semua kan sudah ditakdirkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan hari ini Anda dapat sekian, ya sekian saja, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Karena semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, diulang lagi saat kita jadi, diutus pula malaikat dicatat rizkinya sekian, baik sekian, ajalnya sekian. Lalu apa masalah? Bakhil itu tidak menambah harta.
sebagaimana infak juga tidak menyedikitkan harta. Semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa para ulama ketika bicara soal hakikatul mal, hakikat harta, apa kata para ulama? Bahwa hakikatul mal at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu Anda kumpul, sudah banyak, Anda tinggalkan. Itulah hakikat harta. Lalu apa faedahnya coba? Kita bekerja dari pagi sampai petang, dari muda sampai tua, sudah punya rumah megah, tanah lebar, kendaraan bagus, rekening numpuk, tiba-tiba mati. Lalu kemana, untuk siapa harta ini? Rupanya jadi rebutan ahli warisnya. Kadang hari pertama Anda meninggal, Masya Allah, anak-anaknya nangis luar biasa. Kalau ditampung satu ember, 2 air mata. Itu hari pertama. Hari kedua tanya kunci berangkas. Mana kunci berangkas? Mana sertifikat rumah? Nah, begitulah orang. Udah enggak, paling nangis sehari 2 hari saja. 3 hari udah mulai bertengkar mana. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang harta yang kita cari bukan kita pula yang menikmati, tetapi orang lain. Sampai ada cerita orang kaya. Dulunya orang desa, kemudian ke kota bekerja, kaya. Setelah kaya, anaknya yang ambil faedah dari kekayaannya. Bisalah anaknya beli mobil. Anaknya pakai mobil, bapaknya yang kaya jalan kaki. Kemudian ditanya, kamu kan yang cari harta, kenapa anakmu yang naik mobil, kau pula jalan kaki? Apa kata si bakhil ini? Ya, karena aku ini anak orang miskin, anakku anak orang kaya. Kadang-kadang masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa bakhil itu? Tidak akan memadaratkan sama sekali orang. Tidak akan menambah. Orang bakhil itu loh gak menambah. Karena berpikirkan orang bakhil itu biar hartanya gak hilang kan. Otaknya orang bakhil kan begitu. Ini kalau saya infak nih, habisnya duit. Padahal sudah ditakdirkan. Habis harta itu tidak mesti diinfakkan. Terkadang ada jalan lain, boleh jadi kemudian kumat penyakitnya. Datang ke dokter, habis uang banyak. Coba kalau diinfakkan, sembuh penyakitnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal jubni itu pengecut. Pengecut ini bahaya karena yang menghilangkan separuh kehidupan kita ini pengecut. Jangan urusan dunia ya. Jangan urusan agama, urusan dunia juga sama. Pengecut itu tidak bisa bergerak. Antum punya modal, skill sudah ada, tak punya keberanian, bisa antum buka usaha, nggak akan bisa. Nggak percaya diri, was-wasnya banyak. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu, begini. Nggak jadi. Lihat sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, nggak punya modal. Datang ke kota Madinah hijrah, berjumpa dengan Sa'd bin Rabi, ditawarkan rumah, ditawarkan kebun, ditawarkan istri, menolak. Justru mendoakan, Allahumma barik fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi hartamu dan juga keluargamu. Dullani ala suq. Sudah tunjukkan mana pasar. Berani dia. Tidak ada modal masuk pasar. Sampai dalam pasar dicarinya itu tukang zait itu, orang yang jual minyak zait, minyak goreng. Dia datang kepada tukang zait itu, minyak goreng. Bisa nggak aku beli minyakmu tapi dengan cara hutang? Aku belum ada duit. Karena percaya dikasih saja. Habis dapat minyak dengan cara hutang, dia jual lagi dengan cara kontak. Jadi mengambil barang dengan cara hutang, kemudian dia jual dengan cara kontak. Dapat duit langsung kan? Dia bayarkanlah hutangnya, sisanya itulah untungnya. Itulah orang yang berani, gak punya modal pun bisa untung. Tapi kalau orang pengecut itu modalnya banyak, gak akan bergerak. Namanya pengecut.
Itu urusan dunia saja merusak, apalagi urusan agama. Pengecut, anaknya jelas-jelas buka aurat, tak berani menegur. Istrinya jelas-jelas gibah, tetangganya ikut nimbrung pula gibah, tanya pula mancing-mancing gibah. Cemana tetangga sebelah? Akhirnya istrinya kumat lah. Nggak berani dia. Itulah pengecut itu. Akhirnya merusak rumah tangga, merusak rumah, jadi dayus. Yang dilaknat oleh Nabi SAW, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan melihat maksiat di tengah-tengah keluarganya. Pengecut dia. Apalagi mau menyampaikan kebenaran. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Orang mesti berani. Yang lebih parah lagi pengecut ini, sama juga dengan bakhil. Ada orang bakhil itu yang parahnya sampai kepada senyum dia bakhil. Ada orang bakhil, bukan harta saja, mulut pun tak berani senyum, bakhil dia. Bahkan tidak berani nasihati orang, bakhil dia. Mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Yang lebih parah sampai bakhil kepada dirinya, uang banyak tapi compang-camping kehidupannya. Tidak pernah menampakkan kenikmatannya. Allah mengatakan, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Lah orang pengecut juga sama. Kadang-kadang sampai kepada ketakutan. Bukan ketakutan menghadapi hidup saja, sampai jalan di jalan raya saja takut dia. Apalagi sampai malam-malam lewat Tamiang tuh, menggigil dia. Orang takut itu, orang pisang jadi hantu, tiang listrik jadi genderuwo. Itulah takutnya. Itu saja yang mudah, apalagi mengarungi kehidupan, gak berani, jangan hidup. Makanya Nabi SAW berdoa dari yang ke-5 dan yang ke-6, jangan sampai pengecut, jangan pula kita kemudian tidak berani. Kemudian yang ke-7 dan 8, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Inilah yang dimaksud hadis yang dibaca kita, di mana Abu Umamah murung, susah, kemudian ke masjid, duduk di mihrab, mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba Rasul melihat, nampaknya murung nurja. Pokoknya orang susah itu, nampak dari mukanya. Nampak orang susah itu dari muka. Tahulah kita ini orang susah, nggak susah kan tahu. Apalagi susahnya lama. Senyum aja susah orang susah. Makanya kemudian Rasul nampak, dan nampaknya Abu Umamah susah. Betul ketika ditanya, mali araka jalisan ya Abu Umamah fil masjid fi ghairi waqti shalah. Ada apa kau ini? Bukan waktu salat, bukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu tua, waktu kerja, kenapa kau di sini? Kata Abu Umamah, umurun lazimat diwaduyun. Rasul susah, banyak hutang, banyak hutang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bedanya ghalabatid dain wa qahrir rijal? Ghalabatid dain dikalahkan hutang, wa qahrir rijal dikuasai manusia. Kan hutang juga dikuasai manusia, beda hutangnya. Kalau yang satu hutang uang, yang satu hutang budi. Hutang kan dua, ada hutang budi, ada hutang uang. Kalau hutang budi kita dikuasai manusia, tolonglah nasihati. Gak bisa, segan saya. Kenapa? Banyak kali kebaikan dia sama saya. Dikuasai dia, tidak pernah mengucapkan kalimat yang benar. Itu namanya kita dikuasai orang. Tapi kalau hutang uang, nah itu dikuasai debt collector. Kalau hutang uang ini, itu namanya ghalabatid dain. Lah kita disuruh untuk berlindung dari pengaruh hutang dan kesewenang-wenangan manusia kepada kita.